Tren kenaikan harga pangan masih bertahan hingga sekarang. Bahkan angkanya cenderung terus melonjak tajam, mulai dari komoditas beras, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng. Kenaikan harga menjelang Ramadan ini merupakan siklus tahunan, karena tingginya permintaan, sementara dari sisi suplai relatif tetap. Meski harga beras sedang tinggi, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Mudrajat Kuncoro mengungkapkan bahwa pada tahun ini tidak semua harga kebutuhan pokok terdampak inflasi. Menurutnya, ada beberapa sektor yang berdampak terhadap tumbuhnya inflasi sehingga membuat inflasi sektor tinggi, seperti bahan pangan sebesar 6%, perawatan pribadi jasa lainnya sebesar 3,01%. Sementara hanya sektor pendidikan yang justru turun sejak September 2023 lalu. Menurut data kajiannya, inflasi tahunan pada 2024 ini lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu, yakni tercatat 2,57%, sementara pada tahun lalu tercatat 5,8% secara tahunan. Dengan kata lain, pertumbuhan inflasi pada 2 minggu awal Februari 2024 ini memiliki inflasi inti sebesar 1,68%. Sehingga kondisi inflasi saat ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang mengatur pasokan bahan pokok yang dimiliki setiap wilayah. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah menjaga pasokan tersebut dan mampu memetakan daerah mana yang terjadi surplus dan daerah mana yang mengalami defisit. Tak hanya mengatur wilayah surplus maupun defisit, Mudrajat juga menekankan kepada pemerintah untuk segera mendorong hilirisasi pertanian dengan meningkatkan angka tambahnya, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi pertanian yang cukup banyak. Seperti yang terjadi di Bangka Belitung, ia berhasil menerapkan cara hilirisasi hanya berbasis ketela pohon yang mampu menyerap 500 ton singkong dan sagu per hari dari para petani, dan setidaknya ada sekitar 70 karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Bahkan limbah padat atau ampasnya juga dimanfaatkan untuk makanan 50 sapi limosin dan lokal, sementara limbah cairnya dimanfaatkan menjadi biogas yang mampu menghasilkan pembangkit listrik hingga 1,2 megawatt. Hilirisasi itu saya kira harus kita dorong ya, karena kita punya potensi yang banyak. Seperti saya datang di Bangka Belitung itu ada agroindustri berbasis tepung tapioka, berbasis ketela pohon, ya itu bisa menggantikan mie instan, terutama yang kita import itu kan tepung terigu, Mbak, ya kan? Loh, kenapa nggak kita manfaatkan? Kita punya banyak ketela pohon, kita punya banyak tadi potensi sektor pertanian kita yang itu tidak hanya bahan mentah ya, tapi diolah menjadi mie. Ya, diolah jadi mie misalnya, lalu atau tepung. Nah itu saya kira itulah pentingnya hilirisasi tadi, kita menghilirkan rantai pasok dari sektor pertanian dari hulu ke hilirnya, yang kita tingkatkan tuh nilai tambahnya gitu loh. Selain hilirisasi, pihaknya juga berharap baik kepada pemerintah pusat dan daerah serta semua elemen masyarakat untuk mampu mendorong pemikiran jangka menengah dengan pelaksanaan smart farming. Ini lantaran di sejumlah wilayah termasuk Yogyakarta, pelaksanaan smart farming masih dalam skala mikro atau rumah tangga, padahal cara tersebut dinilai efektif dalam mempertahankan pasokan pangan ke depannya, sekaligus dapat mencegah harga pangan yang meroket. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.